Fungsi penyimpanan artinya perpustakaan bertugas menyimpan semua terbitan dari tempat tertentu pada perpustakaan itu. Fungsi ini hanya ada di perpustakaan nasional yang diwajibkan oleh undang-undang menyimpan semua terbitan yang dihasilkan oleh Indonesia. Pada tingkat yang lebih rendah, hal ini dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi yang bertugas menyimpan semua tugas akhir mahasiswa, termasuk juga tugas dan karya dosen. Fungsi penelitian artinya perpustakaan bertugas menunjang penelitian yang dilakukan oleh anggota perpustakaan itu. Fungsi ini sangat jelas pada perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, dan kurang jelas pada perpustakaan sekolah. Sudah tentu ada bedanya antara fungsi penelitian pada perpustakaan perguruan tinggi dengan perpustakaan sekolah. Misalnya, ada mahasiswa yang melakukan penelitian tentang perang di Diponegoro, maka bahan pustaka yang disediakan akan berbeda bila seorang anak SMP meneliti tentang perang di Diponegoro. Maka kisah tentang Pangeran Diponegoro akan berbeda hasilnya. Walaupun demikian, itu adalah sama-sama fungsi penelitian yang dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan sekolah. Fungsi ketiga ialah pendidikan, artinya perpustakaan bertugas menunjang pendidikan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Hal ini nampak jelas pada perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi. Fungsi informasi, artinya perpustakaan bertugas memberikan informasi pada pemakainya, termasuk juga pertanyaan yang diajukan oleh anggota-anggota perpustakaan. Fungsi informasi ada pada semua jenis perpustakaan, lazimnya dilakukan oleh bagian reference, yang bertugas memberikan informasi, menjawab informasi, bahkan juga menelusur informasi untuk pemakainya. Fungsi rekreasi nampak pada perpustakaan umum, di mana perpustakaan umum menyediakan bahan bacaan yang bersifat rekreatif, misalnya novel, fiksi, untuk para pemakainya. Dan pada sedikit tingkat pada perpustakaan sekolah yang menyediakan fiksi kira-kira 40% dari seluruh koleksi. Fungsi kultural dilakukan oleh perpustakaan umum dengan tujuan mengembangkan apresiasi budaya di kalangan masyarakat sekitarnya dengan cara mengadakan pameran, diskusi, pertunjukan kesenian, dan sebagainya. Fungsi demokrasi dilakukan oleh perpustakaan umum karena perpustakaan umum merupakan satu-satunya jenis perpustakaan yang terbuka bagi umum. Hal ini membedakan perpustakaan umum dengan perpustakaan lain, seperti perpustakaan khusus hanya boleh digunakan oleh karyawan lembaga tersebut. Perpustakaan perguruan tinggi hanya digunakan oleh mahasiswa dan dosen, sedangkan perpustakaan sekolah terbatas pada murid dan guru. Karena itu UNESCO mengeluarkan manifesto perpustakaan umum yang menyatakan bahwa perpustakaan umum terbuka bagi siapa saja dengan tidak memandang jenis kelamin, status sosial, warna kulit, pekerjaan, kepercayaan, dan hal-hal yang lain. Perpustakaan dalam melakukan tugasnya menggunakan teknologi mulai dari yang sederhana sampai dengan yang canggih. Contoh teknologi sederhana ialah pensil, sedangkan teknologi canggih antaranya ialah komputer. Komputer yang ada di perpustakaan digunakan untuk keperluan perpustakaan, bahkan perpustakaan mulai mengotomasikan semua kegiatannya. Perpustakaan yang menggunakan komputer untuk kegiatannya disebut sebagai perpustakaan terotomasi. Komputer sebenarnya dapat berbicara dengan komputer lain, dapat juga dihubungkan dengan komputer lain yang ada di tempat lain. Maka terbentuklah jaringan komputer. Bahkan komputer dari satu negara dapat dihubungkan dengan komputer di negara lain melalui sambungan telekomunikasi. Sesudah Perang Dunia Kedua selesai, terjadi pertentangan antara dunia barat dengan dunia timur, antara blok kapitalis melawan blok sosialis. Pertentangan ini dikenal dengan perang dingin karena ada peperangan tapi tidak sampai pecah peperangan. Dan dalam peperangan itu pihak-pihak yang bertentangan menggunakan komputer untuk kepentingan militernya. Maka Presiden Amerika maupun Sekretaris Jenderal Uni Soviet dapat menghubungi semua angkatannya dimanapun juga, sehingga mereka selalu dikaitkan dengan kepentingan telekomunikasi. Ketika tahun 1991 Uni Soviet bubar, maka jaringan dari jaringan komputer itu yang semula digunakan untuk kepentingan militer sekarang dialihkan ke kepentingan sipil. Dan hal itu kita kenal dengan nama internet, artinya jaringan dari jaringan komputer yang ada di mana-mana. Internet mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1996 dan kemudian banyak dimanfaatkan oleh perpustakaan. Perpustakaan yang menggunakan internet untuk kepentingan anggotanya itu disebut dengan perpustakaan digital.
Dalam arti, satu, koleksinya sudah dalam bentuk digital, dua, dapat diakses dalam waktu 7 kali 24 jam. Maka seorang mahasiswa universitas terbuka, katakanlah yang berada di Medan, dia dapat menggunakan fasilitas perpustakaan yang menggunakan internet untuk mengakses koleksi perpustakaan yang ada di Amerika ataupun di Saudi Arabia ataupun di Jakarta. Maka muncullah satu konsep yang disebut sebagai perpustakaan tanpa dinding. Artinya seorang mahasiswa universitas terbuka yang berada di sebuah perpustakaan dapat mengakses apapun juga di luar perpustakaan sehingga melewati dinding perpustakaan sehingga muncullah istilah perpustakaan tanpa tembok. Kemudian juga karena seorang mahasiswa universitas terbuka, katakanlah dia di Jogja, kemudian dia mengakses koleksi perpustakaan universitas terbuka di Malaysia, apa yang dilihatnya itu adalah sesuatu yang seolah nyata tapi sebenarnya maya, maka muncullah istilah perpustakaan maya atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai virtual library. Hal ini mirip-mirip dengan permainan video yang ada di mall, di mana saudara seolah-olah balapan naik sepeda motor, tapi sesungguhnya saudara hanya ada di tempat saja, yang ada di layar itu adalah balapan sepeda motor saja. Perpustakaan itu menyelenggarakan bermacam-macam jasa untuk kepentingan pemakai, misalnya jasa peminjaman, kesiagaan informasi, pendidikan pemakai, jasa referensi. Peminjaman sering juga disebut dengan nama sirkulasi, artinya seorang mahasiswa universitas terbuka dapat meminjam buku dari perpustakaan di mana dia menjadi anggota, kemudian mengembalikannya dalam waktu tertentu. Sudah tentu ini sesuai dengan ketentuan, misalnya saudara harus mengembalikan pada waktunya, karena kalau tidak saudara akan kena denda. Perpustakaan juga menyelenggarakan jasa kesiagaan informasi, artinya perpustakaan memberikan informasi terakhir atau terkini kepada para pemakainya sesuai dengan profil masing-masing. Jadi, bila saudara tertarik pada sejarah Aceh,